Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wa niyatul futuh wal manawwar salahil jasadi war ruh wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ma'alif hadzal kitab Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti wa Syekh Al-Waril Kamil Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani wa usulihima wa furu'ihima wa lil huquqi alim ajma'in wa thumma ila ruh sahibul maqam al-habib Husain Lidrus Mu'alim Qasim wa Syekh Marabbi Ruhi Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sigaf wa Syekh Marabbi Ruhi Ki Haji Anwar Sa'idi wa Syekh Marabbi Ruhi Ki Haji Sambil Rasad wa Syekh Marabbi Ruhi Ki Haji Hasan Basri Abu Bakar wa Syekh Marabbi Ruhi Ki Hafizuddin wa Syekh usulihim wa fura'ihim wa dhabil huquqi alim ajma'in anna Allah ta'ala taghshahum birrahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa nurihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma aridna min dhulumatil wahmi wa ahrimna min nuril fahmi waqsha alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wansur alaina min ajaib rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa sawabihi. Silakan dibuka kitab Tanqihul Qaul. Ada di halaman berapa itu? 18. Ya. Bacaannya
Lau ya'lamun nasu itu berapa baris tuh? 9 baris dari atas. Halaman 18 ya. 9 baris dari atas bacaannya lau ya'lamun nasu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa qala sallallahu alaihi wasallama law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fil tahjiri lastabaku ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwa wa qala sallallahu alaihi wasallama man sami'an nidaa faqabbala ibhamaihi fawada'a ala ainaihi wa qala marhaban bidzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah fa ana syafi'uhu yaumal qiyamati wa qaiduhu ilal jannati wa qala sallallahu alaihi wasallama idza kana waqtul adzan futihat abwabus samai wastujiba ad-du'a'u wa idza kana waqtul iqamati lam turadda da'watuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awwali thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaku ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasul dalam keutamaan-keutamaan
yang terdapat di dalam azan. Lau ya'lamun nasu, seandai kata orang mereka mengetahui, mereka mengerti mafin nidai, keutamaan ataupun pahala yang terdapat di dalam menyeru atau di dalam azan. Wasoffil awwali, begitu juga seandai kata orang-orang itu pada ngerti, pada tahu keutamaan yang terdapat di dalam baris yang pertama ketika kita mengerjakan sholat berjamaah, ya. Tsumma lam yajidu, kemudian mereka tidak dapatkan itu, mereka enggak bisa azan padahal mereka pengen azan, karena mereka tahu dan mengerti keutamaan, begitu juga pahala yang terdapat di dalam azan, mereka enggak dapatkan. Begitu juga mereka pengen ada di shop pertama ketika melaksanakan sholat berjamaah, ya, mereka kepengen berada di barisan yang pertama, tapi dikarenakan waktu yang tidak memadai dia, kondisi yang tidak memungkinkan bagi dia, nah, illa ayyastahimu, kalau emang bisa mereka dapatkan itu semua baris pertama, ataupun dia bisa azan, kalau emang dapat giliran, dapat kesempatan dia azan atau berada di baris pertama, kalau emang kudu pakai istilah kata ngundi, lastahamu, pasti mereka akan bikin undian. Jadi kalau emang bisa kita dapatkan cuman dengan cara dikocok kayak arisan gitu. Dikocok ini hari ini yang azan siapa? Karena saking pengennya orang-orang tuh pengen azan. Kenapa? Saking pengennya karena dia tahu keutamaan pahala yang terdapat di dalam azan. Atau seandai kata memang dia bisa dapat giliran kesempatan di baris yang pertama, ya, kalau emang dengan sebab dikocok kayak arisan dia bisa mendapatkan baris yang pertama, ya udah kocok aja dah, gantian, jangan lu mulu, gue juga pengen di baris yang pertama gitu. Pasti mereka akan melakukan hal yang demikian dengan cara dikocok atau dengan cara diundi gitu, ya. Nah, ini kita baca dalamnya. Lau ya'lamun nasu, seandai kata manusia mengerti, manusia mengetahui. Nah, di sini dikatakan kata Syekh Nawawi, wudi'al mudhari'u maudi'al madhi. Diletakkan fi'il mudhari' itu di tempat madhi. Nah, mestinya lau aliman nasu. Tapi di sini Rasulullah menggunakan ibaratnya itu dengan fi'il mudhari'. Lau ya'lamu. Kalau kita belajar sharaf tahu alima ya'lamu. Kalau ya'lamu itu bentuk fi'il mudhari'. Kalau alima itu bentuk madi. Tapi kenapa Rasulullah itu di sini menggunakan lafaznya lafaz mudhari'? Lau ya'lamu bukan lau alima gitu. Ya. Nah, kudunya di sini ya tempatnya adalah madhi, lau aliman nasu. Tapi Rasulullah menggunakan lafaz, menggunakan fi'ilnya fi'il mudhari', lau ya'lamu bukan lau alima. Nah, lau ya'lamu ini menempati tempat madi yang semestinya asal muasalnya adalah bukan lau ya'lamu tapi lau alima gitu. Tapi Rasul menggunakan lafaz fi'il mudhari'. Apa sebab? Kenapa menggunakan fi'il mudhari' bukan fi'il madi? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, liyufidastimraral ilmi gitu.
untuk memberikan faidah, untuk memberikan pemahaman agar istimrar al-ilmi. Ini kalau fi'il mudhari itu untuk yufidul istimrar istilahnya. Memberikan faidah untuk memberikan faedah atau memberikan pengertian untuk menunjukkan istimrar, terus menerus. Ya. Jadi jangan cuman sampai di situ, tapi menggunakan kata lau ya'lamu pakai fi'il mudhari ini untuk menunjukkan yufidul istimrar. Ya. Liyufida istimraral ilmi, untuk memberikan pemahaman, faidah, kemanfaatan atau pengertian istimrar agar terus menerus gitu. Jadi kalau dia udah tahu terus kerjain gitu. Ya. Jadi seandainya orang-orang itu terus mengetahui, selalu mengetahui dan memperhatikan gitu. Ya. Selalu mengetahui dan selalu memperhatikan gitu. Ma fin nidai, keutamaan ataupun pahala yang terdapat di dalam azan. Nida ay ta'zin, artinya azan. Wasofil awali, begitu juga kalau orang-orang pada tahu, pada mengerti betapa besarnya pahala kalau kita sholat berada di barisan yang pertama gitu. Minal fadli, yaitu berupa keutamaan yang ada di barisan yang pertama. Tapi tsumma lam yajidu, mereka nggak bisa dapetin itu. Kita pengen azan nggak bisa. Ya, nggak bisa kita nggak bisa azan karena kita apa? Mungkin emang udah di situ udah disediain muazzinnya. Musola, setiap musola atau masjid ada yang azan yang memang dia gitu, satu paket sama qomat gitu. Nah, dia dia nggak bisa dapetin itu, ya. Atau dia nggak bisa berada di barisan pertama gitu, ya. Tapi wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, la yajidu. Dalam satu riwayat bukan kalimatnya bukan lam yajidu tapi la yajidu gitu. Jadi kalau kita belajar ilmu nahwu di sini dikatakan bila an-nafiyah. Dengan menggunakan lamnya itu laknya la nafiyah, artinya tidak. Ya. Wa bihadfi nunir raf'i, dan juga dengan membuang nunun rafa'. Jadi mestinya la yajiduna gitu. Tapi kenapa ini laknya la nafiyah tapi nunnya dibuang gitu. Aduh. Jadi dalam satu naskah, dalam satu redaksi hadis itu menyebutkan kalimatnya bukan lam yajidu tapi la yajidu gitu. Ya. Dengan lamnya lam nafiyah namanya. Nah, kalau lam nafiyah mestinya nunnya enggak dibuang, la yajiduna. Tapi ini dibuang nunnya. Nah, ini karena wa huwa sabitun lughatan. Ini memang sudah menjadi sabit dalam lughah, ada seperti itu. Sekalipun laknya itu adalah la nafiyah, tapi tidak apa? Tapi membuang huruf nun. Kudunya dengan sebab adanya la nafiyah itu nunnya tetap nggak dibuang. Ya, tapi ini ternyata nunnya dibuang karena memang ada lughah seperti itu gitu. Ya. Illa ayyastahimu bitakhfifil mim alaih. Kecuali mereka bisa dapatkan, bisa azan, atau mereka bisa berada di barisan yang pertama ketika sholat, ya, dengan cara mengundi. Kalau mungkin dengan cara diundi, dikocok gantian gitu, nama kita masukin dalam sedotan gitu kan, nah dikocok gitu,
gelasnya kayak arisan, kemudian keluar satu, dibolongin itu. Nah, kalau emang bisa begitu, maka lastahamu, pasti mereka akan melakukan undian seperti itu. Ya. Kenapa? Karena biar mereka dapetin apa ya? Biar bisa dapat kesempatan buat azan, dan juga biar mereka bisa mendapatkan keutamaan yang terdapat di dalam barisan sholat saf yang pertama gitu. Ya. Kata Syekh Nawawi, maknanya apa? Makna daripada hadis tadi, wal makna law alimu fadilatal azan. Kalau mereka mengetahui keutamaan azan, wasaffal awwala, kalau mereka mengetahui keutamaan yang terdapat di dalam saf yang pertama, wa azima jazaihima, dan begitu juga tahu keutamaan betapa besar balasan atau pahala yang diperoleh kalau kita bisa azan, atau kalau kita bisa sholat di saf yang pertama. Tsumma la yajiduna tariqan, kemudian mereka tidak dapetin celah buat azan, karena memang di masjid, tiap masjid udah ditentuin azan ini kudu sipulan gitu. Ya, nah kan begitu. Nggak ada celah, nggak ada jalan buat dapetin azan atau buat dapetin barisan yang pertama. Kenapa alasannya tidak bisa mendapatkan kesempatan buat azan? Atau kenapa dia tidak bisa mendapatkan barisan yang pertama? Bisa jadi lidikil waktu, karena memang waktunya sempit. Ya, waktunya picik. Auli kaunihi la yu'adzinu lil masjidi illa wahidun, atau kecuali memang di setiap masjid itu biasanya sudah ditentukan yang adzan sipulan ini. Berarti yang lain nggak adzan ya. Dia mulu tuh, karena namanya udah ditentuin. Kayak kita sholat apa, imam rawatib kan, ya sudah ditentukan imam rawatib sipulan gitu kan. Nah kita kalau kita pengen maju kan kagak enak gitu kan, karena udah ditentuin imam rawatibnya siapa, sipulan gitu. Nah bisa sih kita bisa dapat kesempatan azan, kita bisa berada di barisan yang pertama, cuman dengan cara di apa ya tadi? Kudu diundi dulu. Kalau dengan cara diundi, kita masih bisa dapetin kesempatan, walaupun bukan hari itu, mungkin besok kalau keluar nama kita dikocok gitu. Nah kalau emang bisa sampai begitu, pasti mereka bakal ngelakonin. Kenapa mau begitu? Karena di situ ada keistimewaan, ada fadilah, ada pahala yang besar, balasan yang besar kalau kita dapat kesempatan azan dan juga dapat kesempatan sholat di baris yang pertama. Gitu. Ya. Jadi kita kalau misalkan safnya kosong itu jangan kita kasih orang. Jangan apa? Nih kita malahan kita suruh, ente maju. Nah, kadang kita malah begitu. Mau dia. Takut nah. Padahal kalau kita nyuruh orang itu dalam ibadah hukumnya makruh. Al-ithar fil ibadah makruh. Mengutamakan orang dalam masalah ibadah hukumnya makruh. Soalnya makruh ya. Yeah. Nah, umpamanya kita di saf nih, tahu depan kita kosong, mestinya kita aja yang maju. Ya. Yeah. Nah, karena di situ kan ada keutamaan di situ, ada pahala yang besar kalau kita maju. Kita malah kasih orang kesempatan orang. Mestinya kesempatan itu jangan kasih ke orang, kita yang maju. Gitu. Nah, makanya kita salah kaprah namanya. Ya. Nah, hilangin dulu deh perasaan kagak enak. Masalahnya ada kaidah al-ithar fil ibadah makruh. Kagak salah kita. Enggak salah.
Kecuali lain lagi dalam menjalankan adab nanti. Dalam menjalankan adab mungkin ada guru kita, itu lain lagi adab gitu. Ya. Kalau kita kasih orang gitu, seharusnya kita ambil kesempatan. Malah kita kasih orang, nah itu makruh. Ya, makruh. Sekarang maulidnya begitu. Yang di depan pada bocah. Tinggal yang ceramahnya mana itu ini kan. Bawa bapaknya kagak ada apa. Bawa bapaknya pada di pinggir pada ngerokok aja. Iya. Jadi yang ada malah berisik jadinya. Nyeramahin anak-anak ujung-ujungnya. Bawa bapaknya pada ngobrol di belakang. Iya. Kadang-kadang bawa bapaknya, ayo masuk ya. Ayo masuk kata dia. Iya. Ayo masuk gitu kan. Kita sebel juga kalau begitu emang. Kita bikin acara maulid, anak-anak mulu gitu kan. Ya. Tapi bukan berarti kagak boleh anak-anak ya. Cuman kudu ditempatin yang rapi, yang bagus, yang abdulnya, yang ada di depan itu di dalam orang tua, begitu. Ya. Tapi kalau dalam masalah makanan, al-ithar fit ta'ami matlub. Mengutamakan orang lain dalam masalah makanan itu dituntut. Nah, kalau kita kebalikan. Kalau kita salah kaprah, malah kalau habis tahlil ada sisa berebutan. Ada kacangnya ya kan. Kadang-kadang udah dibagi tuh. Ya, udah dibagi. Tapi piring-piringnya dibawa itu. Malah berebutan kalau kita. Giliran masalah ibadah kagak mau maju. Nah, giliran gituan ya udah pinter banget udah. Kagak disuruh deh. Udah pinter kalau disuruh. Nah mestinya gitu. Kalau orang pengen bawa, oh silakan bawa, silakan. Gitu kan. Silakan kasih dia orang. Mungkin dia punya anak, dia punya cucu gitu kan. Ya. Sebenarnya kita begitu-begitu bukan karena buat kita sebenarnya. Aneh belain nih yang suka bawa. Ya. Nah jadi biasanya yang suka bawa-bawa gitu sebenarnya bukan buat dia, khawatir buat yang di rumah. Itu. Bener gak tuh? Iya, kita punya anak gitu kan. Beda punya cucu, ntar kita sayang sama cucu ya ingat cucu. Ini cucu saya doyan jeruk, doyan pisang gitu kan. Nah, jadi kalau dalam masalah ibadah jangan kita sendiri ayo yang maju gitu. Ya. Nah, itu seandai kata memang orang tahu, mengerti dan selalu tahu keutamaan yang terdapat dalam azan dan barisan pertama. Seandai kata mereka nggak dapat giliran, nggak dapat kesempatan untuk azan dan ada di barisan pertama, kecuali dengan cara diundi, pasti mereka akan melakukan undian. Iya. Walau ya'lamuna ma fi tahjiri. Seandai kata mereka mengerti, mereka mengetahui ma fi tahjiri. Apa tahjir? Tahjir itu artinya ay tabkiri, yaitu awal waktu. Bi ayyi salatin kana. Salat yang apa, yang mana saja. Salat yang 5 waktu, mau maghrib ke, mau asar ke, subuh, isya. Kalau kita tahu dan mengerti, di situ ada keutamaannya kalau kita sholat di awal waktu, gitu. Ya. Maka lau ya'lamuna ma fit tahjir. Nah, kalau emang mereka mengetahui apa yang terdapat dalam tahjir, tabkir. Tabkir itu artinya berpagi-pagi, artinya awal-awal waktu, gitu. Ya. Lastabaku ilaih, ya. Niscaya mereka akan bergegas untuk melakukannya, itu tahjir. Pasti semua orang bakal ngerjainnya di awal waktu. 'Nggak ada yang istilahnya yang ditunda-tunda gitu. Ya.
pasti bakal berlomba-lomba. Apalagi dalam masalah sholat Jumat. Ya, itu banyak sekarang ini namanya sunnahnya sunnah yang banyak ditinggalkan orang. Salah satunya itu kesunahan, ya, kalau kita pergi dalam sholat Jumat, ya, kalau kita pagian itu tentunya pahalanya lebih gede lagi. Kalau siangan ya pahalanya dikit. Karena kalau kita di awal waktu datang umpamanya jam 7. Jam 7 udah datang ke masjid. Itu sama juga kayak kita ngorbanin onta. Tapi datang jam 7 salah lagi, kata marbot, lu mau ngapain? Gantiin gue itu. Ya lu salah lagi kan. Suzon mulu. Gue baru dapat kejelasan ini. Ya. Nah, jadi kalau datang jam 7 tuh, kayak kita ngorbanin onta. Ada gak orang pulau jam 7 datang ngono? Kawabin itu. Ya. Nah, makanya kan ini namanya sunnah yang banyak ditinggalin sekarang. Ya. Datang jam 8 sama juga kayak kita ngorbanin sapi. Dapat pahala ngorban sapi. Datang jam 9 sama juga kayak kita datang ngorbanin apa? Kambing. Ya. Datang jam 10 sama juga kayak kita ngorbanin ayam. Mana gede? Jadi makin siang makin dikit. Nah, makin ciut. Datang jam 11 sama juga kayak kita ngorbanin telur. Wa qarajulin qarraba baydatan. Seperti laki-laki yang mengorbankan telur. Cuma dapat telur doang deh. Pahalanya segitu. Nah, itu kalau khotib belum masuk masjid. Kalau khotib belum apa? Belum masuk masjid. Kalau khotib datang jam 9, ente datang jam 11, wassalam udah. Ya, bukan apa ya? Bukan ayam lagi, telur juga gak dapet. Karena khotib udah apa? Udah nyampe. Gitu. Makanya khotib itu kudunya ada ruangan khusus. Biasanya ditempatin ada ruang sekretariat kayak gitu. Jadi jangan langsung masuk ke masjid. Karena ngasih kesempatan biar mereka dapat pahala tadi itu. Nah, makanya ada ruangan tempat apa? Khusus buat siapa? Buat si khotib, ditutupin, ada ruangan khusus dia. Kalau misalkan dia langsung masuk ke masjid aja, ya udah nih. Nah, wassalam semua. Yeah. Nah, bagaimana kalau nggak ada ruangan? Apa khotib nongkrong di luar? Khotib nongkrong di luar, kata jamaah, oh khotib belum masuk, begitu lagi. Salah lagi. Saya nongkrong bukan sembarang nongkrong, kasih kesempatan biar ente masuk, gitu mestinya. Jadi ada ruangan apa? Ruangan khusus mestinya begitu. Ya. Nah, cuman kalau kita sholat zuhur itu agak ditunda sedikit. Afdolnya kalau kita sholat zuhur agak ditunda sedikit. Ya. Di sini makanya dikatakan wala yu'ariduhu amrul ibradi kazuhri li'annahu ta'khirun qalilun. Ya. Nah, bagaimana di satu sisi ada hadis ini yang menunjukkan kita diperintahkan untuk berawal-awal. Tapi dalam satu sisi ada hadis yang menunjukkan bahwa kita itu sunnah kalau sholat zuhur ditunda sedikit gitu. Kayak kan bertolak belakang. Di satu sisi ada hadis kita bagusnya di awal waktu. Di satu sisi ada hadis menunjukkan kalau kita pengen sholat zuhur tunda sedikit. Nah, berarti kan kayak bertentangan itu. Ya. Nah, bagaimana? Kalau kata Syekh Nawawi Al-Bantani tidak ada pertentangan dalam hal itu, ya. Sekalipun umpamanya kita tunda, maka tundanya kan tidak membuat luput kita berada sholat di awal waktu. Tetap kita masih dikategorikan sholat di awal waktu. Sekalipun tadi sholat zuhur kita tunda, afdolnya sedikit. Nah, tundanya ini segimana? Nah, kan kalau kita zuhur itu kan panasnya itu kan terik matahari kan nyengat banget itu. Nah, sunnahnya itu kira-kira
Kalau kita jalan di tembok itu, di pinggir tembok itu udah ada teduhan temboknya. Jadi kita jalannya di mana? Di bayangan tembok. Nah, biar nggak kepanasan, kita jalannya di mana? Di bayangan tembok. Nah, sebelum itu kan sebelum matahari tergelincir, belum ada bayangan di tembok. Nah, makanya jangan dulu jalan katanya. Afdolnya jalannya nanti ketika sudah ada bayangan sedikit. Jadi kira-kira kita jalannya itu di bawah teduhan bayangan tembok tadi di pinggir tuh. Atau kalau misalkan pohon udah ada teduhan apa? Pohon. Nah, itu jadi ditundanya segitu. Tapi ini tidak membuat luput kita berada sholat di awal waktu. Tetap masih kerekennya itu di situ berarti dia tahjir namanya. Ya. Sholat di awal waktu. Ya. Lastabaku ilaihi, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk melakukan sholat di awal waktu. Makanya biar kita dapat awal waktu, minimal dikatakan kita sholat dapat awal waktu. Kalau sudah azan itu, kita azan, nah kita jawab azan, kemudian kita wudhu, kemudian kita pakai baju, pakai koko, pakai kain. Itu sudah kita mendapatkan fadilah awal waktu. Udah dapetin fadilah apa? Awal waktu gitu. Ya. Sepaling enggaknya minimal seperti itu. Gitu. Ya. Makanya kalau di masjid sono, Masjid Nabawi, di Mekah gitu, Baitul Haram, Ka'bah sono, itu mereka 1 jam sebelum masuk waktu mereka udah jalan, karena saking pengen dapat di barisan yang pertama biar di dalam gitu ya. Kalau kita umpamanya datangnya itu udah azan, kita dapatnya di emperan. Dapatnya di mana? Di emperan kita. Makanya sayang kita kalau pergi umroh, pergi haji, kita demennya di hotel aja. Sayang kalau kita di hotel mulu, buat ngapain kita umroh gitu kan. Nah begitu. Nah jadi sebelum azan itu, sebelum masuk waktu, mereka udah 1 jam belum masuk waktu udah pada jalan itu. Jadi kita bakal nemuin di sana apa yang kita nggak temuin di Indonesia. Oh mereka semuanya pada jalan keluar tuh. Jadi toko semua tutup tuh. Ini pengalaman saya gitu waktu umroh. Itu sebelum 1 jam aja sebelum waktu itu toko udah pada tutup. Jadi mereka semuanya yang dari hotel, dari kerjaannya stop semuanya, langsung pergi itu ke Masjid Nabawi, ke Baitullah gitu ya. Sholatnya di situ semuanya itu. Jadi pada sepi itu, jempling gitu. Nah kalau misalkan kita datangnya baru jalan, udah azan baru jalan, ya jangan harap kita dapat di dalam. Dapatnya di mana? Emperan. Makanya kalau orang yang udah pergi haji, udah umroh, bener begitu gak? Begitu gak? Begitu pasti keadaannya. Ya. Jadi mereka bener-bener ngamalin hal ini gitu, biar dapetin apa? Keutamaan di shop awal dan juga fitah jiri dalam sholat di awal apa? Di awal waktu. Baik kita kalau nggak bisa sholat di awal waktu, kita azam di situ. Ya, azam. Kalau memang di situ ada kerjaan yang nggak kita bisa tinggal, seperti apa? Umpamanya tukang cukur. Nah, pas lagi nyukur nih, gitu kan? Sebelum azan emang ada apa? Orang pengen nyukur. Nah, gimana nih? Kabet kan? Nah, udah lanjutin aja udah. Kalau kita tinggalin, marah gak dia? Aduh bang, sholat dulu. Ya, apalagi yang dicukur jawara lagi. Bisa digampar kita. Ya. Nah, terusin aja. Terusin nyukur. Nah di situ kita azam. Ada tekad kuat, ya Allah, habis selesai nyukur nih 1 pala nih, ntar bakal saya tutup, saya langsung sholat. Itu jadinya. Jadi kewajiban kita kalau masuk waktu, yang pertama kalau nggak ada kesibukan lain yang nggak bisa kita tinggal, langsung kita kerjakan. Yang kedua, kalau emang ada kesibukan yang kita nggak bisa tinggal, maka kita apa?
kita azam di situ. Kalau nggak ada kesibukan langsung sholat. Kalau ada kesibukan kita azam. Ya Allah, jam sekian saya mau sholat. Walau ya'lamuna ma fil atamati wa subhi, masih panjang. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Al-Fatihah.